Saga memberi kesempatan Dania untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dia membisikkan sesuatu di telinga Dania, membuat wajah gadis itu langsung secara mentari pagi. Senang ia terpancar jelas di wajahnya. Terima kasih sayang, kejepan 5 kali di pipi Saga. Setelah itu laki-laki itu meninggalkan ruangan pesta menuju ruang kerjanya. Han terlihat mengikutinya dari belakang, ikut masuk ke dalam ruangan. Tidak tahu apa yang mereka bahas di dalam. Sementara itu setelah hampir sekian menit, ibu masih berdiri di depan pintu ruang kerja putranya. Dia meninggalkan pesta jauh lebih awal. Wajahnya terlihat ragu-ragu berdiri sambil meremas jemari tangannya, menatap pintu dengan nanar. Dia membalikkan badan lagi, mengurungkan tangannya yang mau mengetuk pintu. Setelah beberapa langkah meninggalkan ruang kerja, dia berbalik lagi, berdiri di depan pintu lagi. Ada rasa khawatir dan takut yang membuat tergambar jelas di wajahnya. Tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Suara ketukan pintu, dia nekat. Saga, ini ibu. Apa ibu boleh masuk? Menurunkan tangan yang sedikit bergetar. Dia menunggu, tidak ada sahutan. Saga, pintu pelan terbuka. Yang muncul dari dalam seseorang yang membuatnya tambah kelihatan kehilangan nyali. Ibu mundur 2 langkah ke belakang, mengatur nafasnya agar tidak terlihat gemetar. Ada apa nyonya? Han masih berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, seperti mengatakan, kau tidak diizinkan masuk. Apa ada yang nyonya butuhkan? Minggir Han, aku mau bicara dengan Saga, bukan denganmu. Ibu mendorong pintu, tapi tertahan karena Han tetap berdiri di tempatnya. Dia mendesah sebelum keluar dan menutup pintu. Kamu benar-benar tidak sopan ya? Marah, karena bukannya membuka pintu, Han malah menutupnya. Dia sama sekali tidak mendengarku. Nyonya, suasana hati tuan muda sedang sangat tenang hari ini. Saya harap Nyonya tidak mengatakan apapun untuk memancing emosi tuan muda. Langsung bicara ke intinya. Kembalilah ke pesta Nyonya. Kau ini ya, aku hanya ingin bicara dengan putraku. Memukul bahu Han dan mendorongnya menjauh dari pintu. Bagaimanapun juga aku ini ibunya Saga. Berapa kali aku harus mengatakan kalau di mata tuan muda hanya ada Nona Dania. Apa sebagai ibu, Anda sama sekali tidak bisa melihatnya? Saya sudah memperingatkan Nyonya. Menganggukkan kepalanya sopan tapi dengan wajah datarnya. Ibu terdengar memakinya sambil menutup pintu dengan keras. Berhentilah bertengkar dengan Han, Bu. Saga menutup map di meja kerjanya, lalu berjalan menuju sofa. Dia memang tidak mendengar pembicaraan mereka di luar, tapi dengan hanya mendengar suara keras pintu yang tertutup, dia tahu kalau sudah terjadi sesuatu di depan pintu ruang kerjanya. Duduklah, apa yang mau ibu katakan? Saga menepuk sofa di sebelahnya, meminta ibu duduk di sampingnya. Ibu terlihat ragu melihat sofa yang ditepuk Saga, tapi putranya kembali menepuk tempat yang sama dengan tangannya, membuatnya mau tidak mau duduk di sana. Ibu melirik Saga sebentar, benar seperti yang Han katakan, suasana hatinya sedang sangat baik. Apa dia sebahagia itu dengan pernikahannya? Apa yang mau ibu katakan? Walaupun Saga sendiri sudah bisa menduga alasan kedatangan ibu di ruang kerjanya. Saga, ibu bicara lirih dengan ragu. Apa kamu udah memikirkan tawaran ibu? Tidak bisa menatap putranya sambil bicara, dia melihat ke arah lain. Tawaran apa? Tentang memilih wanita lain untuk menjadi ibu anak-anakku? Tidak seperti biasanya yang akan langsung kusar, Saga bicara dengan biasa sambil bersandar di sofa. Apa ibu membawa Amira untuk itu? Saga terdengar tertawa kecil. Karena melihat putranya tidak marah, ibu merasa kalau inilah saatnya dia bicara. Wanita itu benar-benar menutup mata hatinya kalau sebenarnya dia melihat kebahagiaan di mata anaknya hanya demi ego dan gengsinya semata. Kau menyayangi Amira kan? Dia gadis baik-baik, keluarganya juga sangat mendukungmu. Dia sangat pantas berada di sampingmu. Ibu meraih tangan putranya dan menggenggamnya erat. Ibu, jangan melewati batas. Dek, jantung ibu langsung berdetak kencang.
Ya, seperti inilah biasanya putranya akan bereaksi. Saga, kamu lihat sendiri bagaimana keluarga Dania? Mereka kampungan sekali, sudah seperti penjilat saja. Ibu pun tersulut juga, melihat keluarga Dania dari dekat, menganalisis orang tua mereka. Dan bagaimana ibunya bicara, dia bisa menyimpulkan kalau mereka benar-benar tidak pantas berada sejajar dengan keluarga Antarna Group. Untuk itulah, kamu tidak memperkenalkan mereka ke publik kan? Keluarga Dania atau istrimu? Apa ibu sudah selesai bicara? Saga, ibu, aku tidak mau memperkenalkan Dania ke publik karena aku begitu mencintainya. Aku tidak rela siapapun melihatnya dan juga bergosip di belakangnya. Jadi bukan karena aku malu atau seperti yang ibu pikirkan. Aku menjaga privasinya karena aku mencintainya. Wajah merah Saga sudah muncul. Dia terlihat menahan diri. Tangannya terkepal karena kesal. Bagaimana ibu bisa tidak memahami anak ibu sendiri? Ibu diam seribu bahasa, tidak berani menjawab. Ibu, suasana hening tadi sejenak tercipta pecah. Ibu menjawab tergagap. Apa aku boleh tidur di pangkuan ibu? Wajah terkejut ibu yang tidak bisa dia tutupi. Apa? Ibu menekuk lututnya, lalu menepuk pangkuannya. Masih tidak mengerti, tapi dia membiarkan ketika Saga menjatuhkan kepalanya di pangkuan. Dada wanita itu berdebar kencang, menebak apa yang ada apa dengan putranya. Dia tidak pernah seperti ini, bahkan sejak dulu. Ternyata pangkuan ibu senyaman ini ya. Hening tidak ada yang bicara. Saga hanya terpajam, membayangkan masa lalunya, menemukan wajah Dania yang tersenyum dan merentangkan tangan setiap memeluknya. Jangan marah pada ibu, karena aku ya. Kata-kata itu kembali terngiang di pikiran Saga. Sementara itu dada ibunya pun berkecamuk. Dia mengangkat tangannya ingin menyentuh kepala putranya. Tapi urung, dia menarik tangannya lagi. Ibu boleh menyentuh kepala aku? Ibu terkejut mendengarnya, tapi dia meletakkan tangannya dan membelai kepala Saga. Nia bilang, aku tidak boleh bertengkar dengan ibu. Dada ibu bergemuruh, karena ibu sudah mengandung dan melahirkanku, dan semua itu tidak mudah. Jangan bertengkar dengan ibu, mengalahlah, karena kata Nia, ibu selalu melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Ibu tidak menjawab apa-apa, dia hanya terdiam, menggigit bibirnya. Aku akan melindungi Nia seperti ayah mencintai ibu. Saga, aku belum selesai, Bu. Dengarkan apa yang mau aku katakan. Saga masih memejamkan mata, merasai belayan tangan ibunya di kepala. Hangat, sentuhan ibu selalu menghangatkan hati. Hati kan? Ibu tidak pernah menyentuh kepalaku lagi sejak ayah pergi. Diam sebentar. Ya, aku pun tidak bisa jadi anak yang cengeng setelah ayah pergi kan? Terdengar desahan. Hanya paman yang selalu mengatakan, menangislah Saga, kalau kau ingin menangis sambil menyentuh kepala aku. Getir. Paman sampai akhir masih melihatku seperti anak-anak. Ibu semakin menggigit bibirnya. Saga bangun dari pangkuan ibu, menatap ibu. Ibu, wanita itu menoleh pelan, menatap putranya. Seperti ayah yang tidak peduli bagaimana latar belakang keluarga ibu, seperti itulah aku ingin mencintai Dania, Bu. Meraih tangan ibu, bibir ibu keluh, tidak bisa menjawab. Pergilah, temui gadis itu seperti permintaan Dania. Kau ingatkan, ini hadiah ulang tahunnya? Saga mendongak dari lembaran kertas yang dibacanya. Baik Tuan Muda, jangan membuatnya menangis, Han. Pastikan dia kembali dengan selamat. Terdengar suara ketukan pintu, disusul suara ibu meminta izin untuk masuk. Baik Tuan Muda, kau bisa mulai memikirkan hidupmu sekarang. Bukankah kau lihat aku hidup bahagia bersama Nia? Han tidak menjawab, dan hanya menganggukkan kepalanya. Cih, dasar keras kepala. Pergilah, jangan bertengkar dengan ibu, suruh dia masuk. Baik Tuan Muda. Benarkah janji ayah kepada Tuan Besar sudah selesai? Apa sekarang aku sudah bisa bernapas untuk diriku sendiri?
Han masih ragu sejauh apa harapan yang ada di pikirannya untuk Tuan Saga. Seperti apa kebahagiaan yang diharapkan untuk Saga. Dia memikirkannya dengan serius sepanjang jalan. Mungkin setelah Nana hamil, aku bisa bernapas lega. Cih, dia benar-benar pintar ya memakai koneksinya. Han masih di dalam mobil, melihat sebuah kendaraan yang tidak asing di depannya yang masuk saat setelah dia memarkir mobilnya. Mobil milik Nona Dania dan gadis yang mengendarai bergegas keluar setelah mobil terparkir dengan sempurna. Arandita, dia memastikan lagi mobil terkunci dengan baik. Merapikan rambut dan penampilannya di kaca mobil membuat Segari senyum dengan bibir menyeringai, melompat-lompat mengusir gelisah sepertinya. Setelah itu mengepalkan tangan ke udara dan meneriakkan sesuatu untuk menyemangati dirinya sendiri. Apa dia sudah gila melakukan hal begituan di area parkir? Tapi tingkaran itu berhasil membuat Han fokus dan tertawa di dalam mobilnya. Dia masih belum keluar dari mobil dan menatap Aran yang berjalan cepat memasuki gedung mal milik Antarna Group. Terlihat dia mengepalkan tangan ke udara lagi. Baiklah, karena ini hadiah ulang tahun Nona Dania, aku tidak akan mengacaukannya. Aku akan mengajakmu nonton, makan makanan mewah, dan mendengarkanmu bicara, dan tidak akan membuatmu menangis. Kau bisa bicara apapun yang kau mau hari ini, dan aku akan duduk diam mendengarkan, walaupun aku masuk sekalipun, walaupun aku muak sekalipun. Han mengambil HP di saku jasnya dan bergetar. Pesan bertubi masuk. Nona Dania yang memberi peringatannya lagi, mengingatkan janji yang sudah dibuatnya di depan Tuan Saga. Jangan membuatnya menangis. Jangan membuatnya menangis. Jangan membuatnya menangis. Dia sampai mengkopinya 3 kali. Kau sudah berjanji? Atau wadukan kepada Tuan Saga kalau kau sampai ingkar. Han sengaja tidak membalas pesan Dania walaupun membacanya. Membuat Dania yang mencuri-curi waktu sambil bicara dengan keluarganya itu besar. Jawab dong, pesan dari Dania masuk lagi. Dengan caps lock yang jebol karena kesal. Akhirnya Han mengetikkan sesuatu yang hanya membuat Dania semakin geram saja. Setelah lewat beberapa waktu, akhirnya Han keluar dari mobilnya, meninggalkan area parkir, memasuki mal megah yang ramai pengunjung. Dia menuju lift menuju lantai pusat hiburan di mana gedung bioskop XX berada. Ramai akhir pekan tempat ini, memiliki pengunjung bisa 2-3 kali lipat. Terakhir kali dia menonton mungkin saat kencan tuan muda dan juga nyanyanya ya. Dia memang jarang menonton sendiri. Tidak penting saking banyaknya pekerjaan yang dia lakukan. Waktu liburannya biasanya hanya dia habiskan untuk berolahraga dan diam di dalam rumah, rutinitas yang membosankan yang hampir ia dapati setiap minggunya. Tapi anehnya dia menikmati itu. Tuan, saya di sini. Aran melambaikan tangan dari kejauhan sambil melompat-lompat senang melihat orang yang ditunggu. Terlihat batang hidungnya. Dia merapikan rambutnya lagi ke belakang telinga. Han sudah mendekat. Saya tidak terlambat kan? Nona meminjamkan mobilnya pada saya. Memamerkan kunci mobil tangannya. Penuh kebanggaan karena mendapatkan dukungan dari sang Nona. Aku pintar kan? Padahal aku tidak mengatakannya. Tapi Nona yang berinisiatif. Dia memang dewa penuh menolongku. Aku akan membeli hadiah untuk ulang tahun Nona nanti.